Perilaku Pancasila adalah mempersatukan, bukan memisahkan. Kita semua Pancasila, kita semua Indonesia. Sebagai insan yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan di alam kemerdekaan hingga saat ini. Yang saya hormati, Panitia Pelaksana Lomba Pidato Pancasila. Pada kesempatan ini, perkenankan saya membawakan pidato berjudul Kita Pancasila. Pada saat saya memilih judul ini, terlintas dalam benak saya kata dan kalimat apa yang akan saya sematkan pada kata Pancasila. Setelah saya memilih beberapa judul, saya tertarik bahwa setiap kata dan kalimat apapun yang akan disematkan pada Pancasila pasti akan tetap terlihat gagah, kokoh, dan hebatnya Pancasila itu bagi bangsa Indonesia. Maka pantaslah jika saat ini saya memilih judul Kita Pancasila. Halo Indonesia, halo Nusantara. Coba kita pikirkan, apa yang membuat kita semua bisa bersatu, bisa berjalan beriringan, sehati sejiwa dalam bumi pertiwi ini? Tentu karena Pancasila. Dalam suatu permenungan panjang di beberapa wilayah pengasingan, tentu tidaklah mudah bagi Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno pada saat hendak memberikan nama yang tepat yang mampu mewakili segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat pluralistis ini. Maka pada tanggal 1 Juni tahun 1945, beliau mencetuskan nama Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI yang pertama. Saya bangga beliau mampu merangkum semua putra-putri Ibu Pertiwi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada suatu berita adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang menuai kontroversi. Sebagai anak bangsa, saya bertanya, ada apa Indonesia? Saya berharap polemik ini segera berakhir dengan tetap memperkuat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena di dalam Pancasila terdapat isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah terkristalisasi. Maka Indonesia dalam menghadapi banyaknya isu yang menggerogoti dasar negara kita, mari kita tanamkan kepada anak cucu Indonesia kebenaran bahwa Indonesia itu Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemajemukan bangsa Indonesia akan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan kesenian merupakan salah satu kekayaan bangsa ini dan merupakan salah satu faktor pembentuk integrasi nasional. Akhir-akhir ini, negara kita sering mengalami ancaman disintegrasi bangsa, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negara. Ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam bisa berupa terorisme, radikalisme, konflik antar etnis atau suku, seperti konflik Sampit di Kalimantan pada tahun 2001, konflik Sampang di Madura pada tahun 2011 dan 2012, serta konflik antar suku yang terjadi di Papua. Masih segar dalam ingatan kita, yaitu bentrok antar suku yang terjadi antara suku Lamatokan dan suku Pailangga di Desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 5 Maret tahun 2020 yang menelan korban jiwa. Oleh karena itu, pemahaman akan nilai-nilai Pancasila harus betul-betul ditanamkan sejak dini, karena di mana nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai benteng agar kita tidak dapat terjebak oleh isu-isu provokatif yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Maka pada kesempatan ini, saya mengajak segenap stakeholder dan generasi muda, khususnya para pelajar dan kaum akademisi. Mari kita bersama-sama melangkah bersatu hati, wujudkan senyuman yang termanis kepada Ibu Pertiwi. Cukuplah saat ini Ibu Pertiwi sedih karena adanya masalah pandemi COVID-19 saja.
Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang cinta damai, bangsa yang kuat. Dan yang membuat kita kuat adalah Pancasila. Karena apa? Karena kita semua cinta Indonesia, karena kita Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mengakhiri pidato saya, bagi kita yang cinta Pancasila, Bung Karno berpesan, tetap tegakkan kepala, tetap derapkan langkah kakimu demi masa depan yang bersinar. Perjuangan yang besar tidak hanya menuntut pengalaman, tetapi juga keberanian. Banyak hal yang bisa menjatuhkan kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkan kita adalah sikap kita sendiri. Sekian dan terima kasih.